Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai instalasi Laravel, koneksi database, dan juga cara membuat tabel. Sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu Composer, XAMPP, dan juga Visual Code untuk menjalankan sebuah database menggunakan Laravel dan juga XAMPP. Pertama-tama kita buka sistem operasi Chrome, kemudian kita browsing laravel.com. Setelah itu maka tampilannya akan seperti ini, dan kita klik yang namanya documentation di pojok kanan atas. Nah, setelah itu kita pastikan Laravelnya pakai yang terbaru ya, yaitu Laravel versi 9, dan kita cari Getting Started on Windows karena saya menggunakan Windows. Dan kita scroll down ke bawah, dan kita cari yang namanya Getting Started Installation via Composer. Seperti ini, dan baris yang pertamanya ini kita blok, kemudian kita copy paste, dan kita buka CMD atau command prompt. Kemudian kita harus memastikan dan mencari tahu lokasi file XAMPP-nya di mana. Kita klik CD titik-titik itu untuk keluar dari file atau foldernya. Dan kebetulan saya menyimpan di local disk C, yaitu ada XAMPP. Nah, kalau kita tidak tahu lokasinya di mana, kita bisa mengklik atau menuliskan dir seperti ini, dan kita akan mengetahui lokasi XAMPP-nya di mana. Kemudian kita menambahkan atau masuk ke dalam folder XAMPP dengan mengetik cd XAMPP, kemudian akan seperti ini. Jika kita tidak tahu lokasi berikutnya, yaitu kita bisa menuliskan dir. Nah, di sini kita masuk ke dalam file atau folder htdocs. Kita menambahkan cd htdocs. Kemudian kita masuk ke file htdocs, dan kebetulan saya menambahkan file Laravel agar tersusun rapi, maka saya menambahkan Laravel dan kemudian paste Laravel tadi. Dan di sini ada example app, itu merupakan nama folder kita yang akan disimpan. Saya akan menuliskan percobaan Laravel untuk folder saya seperti ini. Kemudian kita enter dan kita tunggu sampai file Laravelnya terinstall dengan baik. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, lumayan lama untuk menginstal sebuah Laravel. Jika sudah ada application key set successfully, itu berarti kita sudah sukses dalam menginstal Laravel. Kemudian kita cek ke dalam folder di tempat kita menyimpan, yaitu sudah ada ya percobaan _Laravel, dan telah ada beberapa file dan folder yang telah kita install. Kemudian selanjutnya kita buka yang namanya XAMPP. Kita browse ya terlebih dahulu XAMPP control panel, dan kita jalankan yang namanya Apache dan juga MySQL. Ini untuk mengkoneksikan database-nya ya. Nah, setelah itu kita searching localhost 8080
percobaan Laravel atau nama foldernya. Ternyata di sini tidak ada ya. Soalnya saya menambahkan file yang bernama Laravel. Jadi kalian pastikan mengetahui ya filenya itu disimpan di mana. Saya menambahkan Laravel dan juga dan terdapat yang namanya file percobaan Laravel. Dan ternyata ada. Kemudian setelah itu kita klik public. Nah, jika tampilan seperti ini maka kita sukses ya dalam menginstal Laravel. Kemudian jika kita menonaktifkan MySQL dan juga Apache, maka ketika di reload maka tampilannya akan error atau tidak terkoneksi ya. Bukan error, maksudnya tidak terkoneksi, maaf. Dan cara keduanya yaitu kita buka CMD. Pastikan kita sudah masuk ya ke dalam folder kita yaitu percobaan _Laravel. Kemudian enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita menambahkan artisan, di mana artisan itu merupakan perintah yang digunakan untuk memanggil fasilitas yang ada di Laravel. Seperti ini php artisan serve, kemudian enter, dan di sini kita mendapatkan IP atau server. Kemudian kita copy dan paste di webnya. Kemudian enter, akan seperti ini ya tampilannya. Maka itu cara kedua dalam mengaktifkan Laravel. Kemudian kita masuk ya ke dalam CMD seperti ini. Dan kita ketik ctrl+c untuk menampilkan halaman file kita seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik atau ketik yang namanya kode spasi titik itu untuk otomatis akan masuk ke dalam software VS Code ya. Itu cara otomatisnya, atau kalian juga bisa secara manual ya, diklik Visual Studio. Maka tampilannya seperti ini, dan kemudian kita klik terminal. Setelah itu untuk mengkoneksikan atau mengaktifkan Laravelnya di dalam terminal ini kita ketik yang namanya php artisan serve seperti tadi, kemudian enter, dan kita akan melihat atau dia akan menampilkan alamat atau server atau IP-nya. Kemudian kita copy dan paste pada bagian Chrome. Nah, kita sudah memastikan ya bahwa Laravelnya sudah aktif. Kemudian kita nyalakan Apache dan MySQL-nya di XAMPP. Itu untuk mengkoneksikan database dan membuat database di PHP MyAdmin-nya gitu. Setelah itu kita masuk ke dalam localhost. Dan di sini ada PHP MyAdmin, kita klik ya untuk membuat sebuah database-nya. Nah, di sini kita klik new. Dan buat database, kalau saya itu membuat database percobaan _Laravel seperti nama folder tadi. Kemudian kita create. Setelah itu kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya dan cari yang namanya .env. Kemudian pada bagian DB database-nya kita ganti sesuai dengan database baru, yaitu percobaan _Laravel. Kemudian
cari folder yang namanya database dan ada migration ya. Di situ sudah ada tabel-tabel yang dibikin di Laravelnya secara otomatis ya. Yang barusan kita install, di situ ada tabelnya. Kemudian cara bikin tabelnya itu kita di terminalnya kita ketik php artisan make.2 migration, itu disatuin ya, spasi create underscore nama tabelnya, saya itu membuat tabel petugas underscore tabel, pastikan tidak ada yang salah. Setelah itu kita bisa klik enter. Nah, maka akan seperti ini. Dan di sini telah ada tabel baru, yaitu tabel petugas ya. Kemudian setelah kita klik tabel yang baru, tabel petugas ini, kita buat atribut baru, yaitu tabel tanda panah seperti ini, kemudian ketik string dalam kurung kutip 1 kode 20, kemudian titik koma, kita copy, kemudian paste dan ubah namanya, yaitu dari kode menjadi nama petugas, maksudnya panjangnya 50. Kemudian tambahkan lagi alamat, panjangnya 50 juga. Kemudian tambahkan yang terakhir, yaitu telepon, panjangnya yaitu 12. Nah, jika telah selesai, maka jangan lupa ya untuk save file yang sudah diubah atau yang ditambahkan. Setelah itu, pada bagian terminalnya kita ketik ya php artisan migrate, php artisan migrate, kemudian enter. Jika telah selesai, maka kita reload pada bagian localhost dan cari percobaan underscore Laravel. Ternyata tabelnya sudah ada ya, tabel petugasnya sudah diisi. Itulah penjelasan mengenai instalasi Laravel, koneksi database, dan juga cara membuat tabel. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.